bersama Bukan Kuliah Akuntansi Keuangan 2, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi sekolah pasar modal. Perkenalkan, nama saya Eka Sabrina dan rekan saya Naura Rabina, Mela Ramadini, Ringgas Masaudra, Desmogina Talia, dan pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh Ringgas Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ringgas Bima. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu ada pasar modal. Pasar modal adalah tempat perusahaan atau emiten mencari dana dan investor menanamkan uangnya. Jadi contoh instrumen pasar modal ada saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Fungsi utamanya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk perusahaan, memberikan peluang bagi investor untuk mendapatkan return atau imbal hasil, menunjukkan kepercayaan terhadap kondisi ekonomi jika pasar ramai, ekonomi cenderung sehat. Yang kedua itu ada pengelolaan pasar modal di Indonesia, yaitu ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ada KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, ada BI, Bursa Efek Indonesia, ada KPI, Clearing Penjamin Efek Indonesia. Perbedaan menabung dan investor itu beda. Jadi kalau menabung itu tujuannya jangka pendek. Kalau investasi bisa jangka menengah atau panjang. Resikonya kalau menabung itu rendah. Kalau investasi sedang atau bisa tinggi resikonya. Tergantung investasinya berapa. Keuntungannya juga, kalau menabung itu keuntungannya lebih rendah daripada investasi. Karena kalau investasi itu keuntungannya bisa berpotensi tinggi. Contohnya, kalau menabung itu tabungan, kayak di bank-bank, deposito. Kalau investasi itu ada saham, reksadana, properti. Selanjutnya ada time value of money. Artinya, uang sekarang lebih berharga daripada uang di masa depan. Karena uang bisa ditumbuhkan jika diinvestasikan. Contohnya, kita sekarang punya duit 1 juta. Jika diinvestasikan dengan bunga 10% per tahun, akan menjadi Rp1.100.000 dalam 1 tahun. Tapi, kalau hanya disimpan tanpa bunga, nilainya tetap dan malah bisa tergerus inflasi. Time value of money di sini sangat penting saat menghitung nilai sekarang dari pendapatan masa depan, berapa nilai suatu investasi sekarang membandingkan opsi keuangan yang berbeda. Dampak inflasi terhadap keuangan. Jadi inflasi di sini kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Contoh dampaknya apa? Dulu duit 100.000 bisa belanja banyak, sekarang tidak. Dan nilai uang makin lama makin kecil daya belinya. Solusinya yang harus dihadapi seperti apa? Jangan hanya menabung. Harus berinvestasi di aset yang memberikan return lebih tinggi dari inflasi, seperti saham atau reksadana saham. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan atau sedikit meringkas dari materi yang dijelaskan oleh Ringgas Bima. Itu ada instrumen pasar modal. Jadi teman-teman, pasar modal ini tuh merupakan salah satu elemen penting dalam sistem keuangan di suatu negara. Ia berfungsi untuk sebagai sarana bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan dan bagi investor sebagai sarana untuk menanamkan modalnya. Dalam pasar modal terdapat berbagai instrumen investasi yang dapat dipilih oleh investor sesuai dengan tujuan investasi dan tingkat risiko yang dapat diterima. Instrumen di pasar modal ini teman-teman memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi risiko, keuntungan, likuiditas, dan tujuan investasi dari investor tersebut. Dengan memahami setiap instrumen dengan baik akan membantu investor dalam mengambil keputusan yang lebih rasional dan mengoptimalkan portofolio investasinya. Materi selanjutnya, penyebab harga saham mengalami kenaikan dan penurunan.
Apa aja sih faktor pemicu kenaikan dan penurunan harga saham? Yang pertama itu ada performa dan berita seputar perusahaan. Jadi teman-teman, penurunan harga saham ini tuh bisa dipicu dari performa dan berita seputar perusahaan atau emitennya. Pasalnya teman-teman, performa perusahaan ini tuh bisa menjadi indikasi apakah perusahaan tersebut berkembang atau malah stuck dan tidak berkembang. Sekiranya dari performa perusahaan mengidentifikasi bahwa perusahaan sedang tidak baik-baik saja, penurunan harga saham itu tuh beresiko untuk terjadi. Ada beberapa berita terkait perusahaan yang bisa mempengaruhi dan membuat si harga saham itu menjadi turun, seperti laporan keuangan yang mengidentifikasikan perusahaan mengalami kerugian, pengumuman pemutusan hubungan kerja atau layoff karyawan perusahaan, hingga skandal di perusahaan yang mencoreng citra milik perusahaan tersebut. Faktor yang kedua itu teman-teman ada sentimen investor. Jadi teman-teman, sentimen investor ini tuh bisa diartikan sebagai kepercayaan dari para investor akan kondisi pasar saham. Biasanya itu pada saat pasar dalam kondisi bearish, di mana ekonomi sedang resesi serta tingkat pengurangan meningkat. Tingkat keyakinan atau kepercayaan investor itu akan berkurang. Pada saat pasar saham dalam kondisi bearish tersebut, investor ini tuh akan merasa pesimis dan keberlanjutan dari investasi saham yang dilakukannya. Alhasil, pada kondisi ini tuh biasanya investor akan mengalami keputusan untuk menjual saham-saham yang dimilikinya dengan sesegera mungkin untuk menghindari penurunan harga saham yang kemudian memicu turunnya harga saham. Faktor yang ketiga itu teman-teman ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi suatu negara ataupun kondisi ekonomi global bisa mempengaruhi nih harga saham. Beberapa faktor ekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi, deflasi, hingga kebijakan ekonomi akan bisa menjadi penentu naik atau turunnya harga saham. Maka dari itu teman-teman, sebagai investor saham, sudah seharusnya nih kita harus smart people, peka akan perubahan yang terjadi terkait dengan kondisi perekonomiannya. Misalnya saja nih teman-teman, jika kondisi ekonomi diprediksi akan memasuki masa kelam atau bahkan resesi, para investor ini tuh biasanya akan mengurangi pembelian saham dan mulai untuk menjual saham yang dimilikinya. Akibat dari tindakan ini tuh harga saham ini tuh bisa mengalami penurunan. Kondisi yang sama juga akan terjadi saat negara mengalami keinflasi dan deflasi. Materi selanjutnya itu teman-teman ada saham. Saham ini tuh merupakan suatu instrumen di pasar modal yang paling umum dikenal dan diperdagangkan. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang sering kita sebutnya itu PT. Pemilik saham ini tuh berhak mendapatkan keuntungan berupa dividen dan capital gain atau selisih harga jual dengan harga beli jika harga saham mengalami kenaikan. Oh iya teman-teman, saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada saat ini tuh terdiri dari 951 perusahaan atau emiten yang tercatat hingga Januari 2025. Saham yang diperdagangkan memiliki kode huruf yang terdiri dari 4 huruf atau biasanya yang disebut dengan ticker. Misalnya itu ASII untuk PT Astra International Tbk, UNVR untuk PT Unilever Indonesia Tbk, dan lain sebagainya.
Untuk bertransaksi, saham ini tuh memiliki satuan khusus, yakni satu lot yang terdiri dari 1.000 lembar saham. Adapun mekanisme perdagangan saham adalah itu Bursa Efek Indonesia yang tadi sudah saya sebutkan atau BEI sebagai tempat perdagangan saham. Saham sendiri ini tuh dapat diperjualbelikan ketika pasar primer atau pasar sekunder. Pasar primer itu merupakan pasar ketika suatu surat berharga baru saja diluncurkan go public. Pihak yang terlibat adalah emiten dengan investor. Sedangkan pasar sekunder itu adalah pasar perdagangan surat berharga yang sudah ada. Pihak yang terlibat itu adalah antar investor. Berdasarkan jenisnya, saham itu terdiri dari dua macam. Yang pertama itu saham biasa. Saham biasa ini itu merupakan saham yang memberikan hak suara kepada pemegangnya dalam rapat umum pemegang suara atau RUPS dan memberikan potensi keuntungan dalam bentuk dividen dan capital gain. Namun, pemegang saham ini tuh biasanya memiliki resiko yang lebih tinggi. Karena jika perusahaan mengalami kebangkrutan, maka pemegang saham biasa ini tuh si pihak terakhir yang menerima pembayaran setelah kreditur dan pemegang saham preferen. Yang kedua itu ada saham preferen. Ini tuh jenis saham yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya seperti pembayaran dividen yang tetap sebelum pemegang saham biasanya menerima. Selain itu teman-teman, dalam kasus likuiditas perusahaan, pemegang saham preferen ini tuh akan mendapatkan pembayaran lebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Namun, saham preferen tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Adapun keuntungan dalam berinvestasi di saham adalah tuh sepertinya mendapatkan dividen atau bagi hasil dan capital gain atau gross. Dibandingkan dengan instrumen lainnya, saham ini tuh memiliki tingkat likuiditas lebih tinggi. Sejalan dengan keuntungan yang akan didapatkan, saham juga memiliki resiko pasar, resiko bisnis, dan resiko likuiditas. Dibandingkan dengan instrumen lainnya, saham memiliki tingkat risiko lebih tinggi atau sesuai dengan istilah high risk atau high return. Materi selanjutnya itu teman-teman obligasi. Apa sih itu obligasi teman-teman? Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan dengan janji pembayaran bunga secara periodik serta pelunasan pokok utang pada saat jatuh tempo. Jadi teman-teman, obligasi ini tuh memiliki komponen utama yakni nilai nominal atau nilai pari, kupon, jatuh tempo atau maturitas, dan harga pasar. Nilai nominal merupakan nilai yang akan dibayarkan kembali kepada investor pada saat obligasi jatuh tempo. Biasanya ditetapkan pada Rp1.000.000 per unit untuk jenis obligasi di Indonesia. Kupon merupakan bunga yang dibayarkan penerbit dan dinyatakan dalam presentasi dari nominal yang akan dibayarkan. Selanjutnya, jatuh tempo atau tingkat maturitas merupakan tanggal ketika penerbit wajib membayar kembali nilai nominal obligasi kepada investornya. Jadi teman-teman, dengan membeli obligasi, si investor ini tuh pada dasarnya memberikan pinjaman atau utang kepada penerbit obligasi, dan sebagai imbalannya, investor ini tuh berhak mendapatkan pembayaran bunga secara berkala dan mendapatkan uang pokok pinjaman ketika sudah jatuh tempo. Adapun jatuh tempo obligasi itu biasanya ada 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 20 tahun. Obligasi ini tuh biasanya juga digunakan oleh penerbit untuk mendapatkan dana guna mendanai proyek ekspansi bisnis atau membayar hutang lama. Berikut jenis-jenis obligasi. Yang pertama itu teman-teman ada obligasi pemerintah. Obligasi ini tuh diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai anggaran negara, proyek infrastruktur, atau menutup defisit fiskal. Jadi teman-teman, obligasi ini tuh
sangat dijamin oleh negara sehingga ia memiliki tingkat risiko yang cenderung lebih rendah dibandingkan obligasi lainnya. Adapun contoh obligasi pemerintah di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada ORI atau obligasi retail Indonesia. Yang kedua ada SR atau sukuk retail. Yang ketiga ada SBR atau saving bond retail. Yang keempat ada ST atau sukuk tabungan. Jenis obligasi yang kedua itu adalah obligasi korporasi. Obligasi ini tuh diterbitkan oleh perusahaan swasta atau BUMN untuk membiayai ekspansi bisnis, modal kerja atau restrukturisasi utang. Adapun ciri-ciri dari obligasi korporasi adalah resiko lebih tinggi karena tergantung pada kesehatan keuangan perusahaan. Namun teman-teman, biasanya itu obligasi ini tuh memiliki tingkat kupon yang lebih tinggi untuk kompensasi atas risiko yang lebih besar. Berbeda dengan instrumen saham, obligasi ini tuh memiliki beberapa keuntungan seperti cenderung aman karena memiliki pendapatan tetap dari kupon. Bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Untuk risikonya, obligasi ini tuh bisa mengalami risiko inflasi dan suku bunga yang akan mempengaruhi harga obligasi tersebut tuh di pasar sekunder. Materi selanjutnya itu ada sukuk. Obligasi itu tadi kan merupakan surat utang yang merupakan kupon atau tingkat bunga pada pemilik obligasi. Jadi dalam kaidah Islam hal ini tuh termasuk riba. Adapun investor jika menginginkan obligasi namun dengan konsep syariah itu bisa memilih dengan namanya itu tadi sukuk. Sukuk merupakan pernyataan kepemilikan terhadap suatu aset atau proyek atau portofolio yang menjadi underlying penerbitan sukuk. Sukuk berbasiskan akad syariah seperti ijarah, mudharabah, dan musyarakah. Sukuk ini tuh tidak membayarkan bunga atau kupon, namun ia tuh membayarkan imbal dari hasil proyek atau aset yang melandasinya. Jadi teman-teman, sukuk ini tuh diawasi oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saya akan membahas secara singkat mengenai reksadana sebagai salah satu instrumen investasi yang cukup populer di Indonesia. Jadi, reksadana itu pada dasarnya adalah wadah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian dikelola oleh manajer investasi profesional. Jadi, uang kita ini diinvestasikan ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Nah, buat yang belum terlalu paham mengenai dunia investasi atau nggak punya banyak waktu atau sibuk untuk memantau pasar setiap harinya, reksadana ini nih jadi pilihan yang cocok untuk memulai belajar investasi. Jenis-jenis reksadana di Indonesia ini ada 4 dan masing-masing mempunyai karakteristik serta tujuan investasi yang berbeda. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang. Jenis ini menginvestasikan seluruh dananya ke instrumen pasar uang jangka pendek seperti deposito berjangka, sertifikat Bank Indonesia, dan obligasi yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Karena sifat investasi jangka pendek dan lebih aman, reksadana pasar uang ini cocok untuk investor yang ingin menyimpan uang dalam waktu singkat, misalnya kurang dari 1 tahun. Resikonya ini rendah, tetapi hasilnya juga nggak terlalu besar. Nah, keuntungannya ini lebih fleksibel daripada deposito, karena bisa dicairkan kapan saja tanpa dikenakan penalti. Yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap. Nah, kalau yang ini sebagian besar dananya ya, sebesar minimal 80% diinvestasikan ke obligasi atau surat utang. Jenis ini cocok untuk investasi jangka menengah, misalnya 1-3 tahun. Resikonya ini masih tergolong moderat, nggak terlalu tinggi, tetapi potensi keuntungannya juga lebih baik dibandingkan reksadana pasar uang. Biasanya dipilih oleh investor yang ingin penghasilan lebih stabil tetapi tetap aman. Nah, yang ketiga ada reksadana saham. Sesuai namanya, reksadana saham ini mengalokasikan minimal 80% dana ke saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Karena sifatnya mengikuti pergerakan pasar saham, reksadana ini cocok untuk jangka panjang, misalnya 5 tahun ke atas. Potensi keuntungannya ini paling tinggi dibandingkan reksadana lain, tetapi tentunya resiko juga paling besar. Nah, jenis ini biasanya cocok untuk investor yang agresif dan siap menghadapi fluktuasi pasar. Yang keempat, ada reksadana campuran.
Jenis ini adalah perpaduan dari ketiganya, yaitu saham, obligasi, dan pasar uang. Komposisinya fleksibel, tergantung strategi manajer investasi. Karena isinya beragam, reksadana campuran punya risiko dan potensi hasil yang sedang. Cocok untuk investor yang ingin keseimbangan antara keamanan dan pertumbuhan nilai investasi dengan jangka waktu menengah sampai panjang. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai keuntungan dan risiko dalam investasi reksadana. Salah satu alasan kenapa sih banyak orang yang memilih reksadana, yaitu karena reksadana ini mudah diakses, bahkan oleh investor dengan modal kecil. Dengan dana terbatas, kita bisa tetap melakukan diversifikasi ke berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Jadi, resikonya ini bisa ditekan. Selain itu, reksadana dikelola oleh manajer investasi profesional. Jadi, kita nggak perlu repot mengurusnya itu sendiri, apalagi harus memantau pasar setiap hari. Nah, ini tentu menghemat waktu dan cocok banget untuk orang-orang yang ingin baru mau memulai belajar mengenai investasi. Meskipun ada banyak keuntungan, reksadana tetap memiliki resiko yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu ada resiko penurunan nilai unit penyertaan, misalnya karena harga efek di portofolio turun. Lalu yang kedua ada risiko likuiditas, yaitu saat banyak investor menarik dana secara bersamaan dan manajer investasi ini kesulitan menyediakan uang tunainya. Dan yang terakhir yaitu adanya resiko wan prestasi. Ini terjadi jika pihak-pihak terkait seperti bank kustodian atau perusahaan tempat dana diinvestasikan ini gagal memenuhi kewajiban mereka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan antara ETF atau Exchange Trade Fund dengan reksadana konvensional. ETF sendiri adalah reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek, seperti halnya saham. Nah, langsung aja kita bahas mengenai perbedaannya. Yang pertama itu dari cara perdagangan. ETF ini diperdagangkan di bursa efek seperti saham, sehingga harganya berubah secara real time mengikuti kondisi pasar. Sedangkan reksadana hanya bisa dibeli atau dijual berdasarkan NAB harian, sehingga tidak sefleksibel ETF. Perbedaan yang kedua yaitu dari sisi likuiditas. ETF ini lebih liquid karena bisa diperjualbelikan kapan saja selama jam bursa. Nah, reksadana ini lebih terbatas karena transaksinya harus melalui proses manajer investasi. Yang ketiga yaitu perbedaan dalam hal struktur biaya. ETF ini cenderung memiliki biaya pengelolaan yang rendah, namun ada biaya komisi saat jual beli. Sementara reksadana memiliki biaya manajemen yang relatif lebih tinggi dan seringkali tersembunyi. Yang keempat yaitu dari segi transparansi portofolio. Nah, ETF ini sangat transparan karena isinya diperbarui secara rutin. Nah, sedangkan reksadana ini kurang transparan dan biasanya informasi portofolionya hanya diperbarui secara bulanan atau triwulan. Yang kelima yaitu perbedaan mengenai gaya pengelolaan. Nah, ETF umumnya dikelola secara pasif dan mengikuti indeks tertentu. Sebaliknya, reksadana ini dikelola secara aktif oleh manajer investasi. Dan perbedaan yang terakhir yaitu untuk minimum investasi. Di ETF itu tidak menetapkan minimum investasi secara spesifik, tergantung pada harga pasar dan satuan lot. Sedangkan reksadana ini lebih terjangkau sehingga cocok untuk investor pemula. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa ETF dan reksadana memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing. Pemilihan antara keduanya bisa disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan investasi yang mau kita tuju. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai keuntungan saham, yang merupakan salah satu instrumen investasi paling populer saat ini. Nah, saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, biasanya berbentuk perseroan terbatas atau biasa disebut dengan PT. Nah, dengan memiliki saham, kita memiliki hak atas pendapatan, aset, dan suara dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Keuntungan dari saham sendiri terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama dividen. Dividen ini adalah pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham. Besarnya dividen dan keputusannya biasanya ditentukan dalam RUPS. Jadi, jika perusahaan mencetak laba dan menyetujui pembagian tersebut, maka pemegang saham akan mendapatkan bagian keuntungannya. Keuntungan yang kedua yaitu capital gain. Nah, capital gain ini adalah keuntungan yang didapat dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi dibandingkan harga belinya. Misalnya, jika kita membeli saham seharga Rp1.000 dan menjualnya di harga Rp1.500, maka selisihnya itu Rp500. Nah, selisihnya tersebut disebut dengan capital gain. Sebaliknya, jika harga jual lebih rendah dari harga beli, maka itu disebut dengan capital loss. Setiap investasi tentu memiliki resiko, begitu juga dengan saham. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengenali jenis resikonya dan tahu bagaimana cara mengelolanya.
Jenis risiko saham secara umum ada dua risiko utama dalam investasi saham. Yang pertama yaitu capital loss. Nah, capital loss ini adalah kondisi ketika kita menjual saham dengan harga lebih rendah dari harga beli. Misalnya, jika kita membeli saham seharga Rp5.000, tetapi kemudian terpaksa menjualnya di harga Rp4.000, maka kita mengalami kerugian sebesar Rp1.000 per lembarnya. Nah, yang kedua, ada yang namanya resiko likuidasi. Nah, resiko ini terjadi jika perusahaan tempat kita berinvestasi ini bangkrut atau dilikuidasi. Dalam kondisi seperti itu, pemegang saham adalah pihak terakhir yang akan menerima bagian dari aset perusahaan setelah utang-utangnya ini dilunasi. Nah, gimana sih cara mengelolanya? Nah, jadi, cara mengelola resiko-resiko tersebut ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada melakukan analisis fundamental dan teknikal sebelum membeli saham untuk memahami kondisi keuangan dan pergerakan harga. Nah, yang kedua yaitu menetapkan target keuntungan dan batas kerugian atau yang sering disebut dengan cut loss agar kita tidak terlalu larut dalam kerugian. Nah, yang ketiga menghindari membuat keputusan secara emosional, terutama saat pasar sedang tidak stabil. Yang keempat yaitu memilih saham dari perusahaan dengan fundamental kuat, sektor yang prospektif, dan manajemen yang baik. Dan yang terakhir yaitu selalu melakukan cek laporan keuangan dan riwayat kinerja perusahaan secara berkala agar kita tetap mendapatkan informasi terbaru dan bisa mengambil keputusan dengan bijak. Dengan memahami resikonya dan menerapkan strategi yang tepat, kita bisa lebih tenang dan bijak dalam berinvestasi di pasar saham. Baik, materi selanjutnya adalah perlindungan modal di pasar modal di Indonesia. Organisasi Pasar Modal Dunia telah meresmikan untuk membentuk IOSCO atau International Organization of Securities Commission, Objectives and Principles Securities yang memiliki tujuan untuk melindungi investor serta menjamin pasar modal yang terbentuk transparan, efisien, dan mengurangi risiko sistemik. Organisasi ini juga membentuk prinsip-prinsip yang berhubungan dengan lembaga pengawas, lembaga bursa efek, hukum yang ditegakkan, melakukan kerjasama dengan bidang pengaturan, emiten, perusahaan publik, skema investasi kolektif, dan lembaga intermediasi dan pasar sekunder. Melakukan pembentukan untuk melindungi dana pemodal merupakan bentuk perlindungan yang direkomendasikan oleh IOSCO yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing di pasar modal. Dana pemodal menjadi tujuan utama IOSCO dalam memberikan jaminan kepada pemodal bahwa aset pemodal akan tersimpan dengan aman dan diberikan perlindungan. Dana perlindungan pemodal sendiri merupakan dana yang dibentuk untuk memberikan perlindungan dari hilangnya aset milik pemodal. Nah, di Indonesia sendiri ada organisasi yang memberikan jaminan kepada pemodal. Nah, namanya itu adalah PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI yang merupakan lembaga jaminan untuk melindungi pemodal dari penyelesaian transaksi serta memberikan perlindungan terhadap aset milik pemodal yang disimpan pada perusahaan efek. Selain KPI, ada juga lembaga independen yang diatur dalam undang-undang dengan nama Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pemodal bahwa aset yang disimpan akan diberikan perlindungan. Materi selanjutnya adalah reksadana dan rekening. Reksadana merupakan instrumen investasi di pasar modal yang sesuai untuk investor individual kecil. Tetapi, tidak semua reksadana sesuai untuk investor kecil. Terkadang, investor besar pun dan investor institusional yang menjadikan reksadana sebagai portofolio investasinya. Reksadana menjadi pilihan bagi investor yang baru saja memulai berinvestasi dikarenakan biaya yang terjangkau dan likuiditas yang tinggi. Berikut ini ada alasan kenapa reksadana itu jadi pilihan bagi investor kecil maupun investor besar dalam berinvestasi. Yang pertama, reksadana sendiri dikelola oleh manajer investasi yang berprofesional. Yang kedua, wakil manajer investasi reksadana melakukan portofolio investasi pada aset keuangan. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkannya cukup murah, terjangkau dan rendah. Yang keempat, reksadana termasuk dalam likuiditas tinggi sehingga investor akan mudah melakukan penarikan dana setiap waktu sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dan yang terakhir, ada reksadana dikelola secara transparan dengan melakukan publikasi laporan secara rutin. Reksadana sendiri berbentuk reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Reksadana terbuka itu mengacu terhadap open end fund yang biasanya itu digunakan di Amerika atau unit trust yang digunakan di Inggris. Sedangkan reksadana tertutup itu mengacu terhadap closed end fund atau investment trust yang digunakan di Amerika.
Sedangkan rekening saham dibuka oleh perusahaan sekuritas atau perusahaan efek yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Rekening saham sendiri perlu memerlukan perizinan dan pembuatan rekening seperti pembuatan rekening di bank umumnya. Hanya saja, rekening saham ini digunakan investor untuk melakukan pembelian, dan membuka rekening saham pun perlu membutuhkan bantuan dari perusahaan sekuritas yang melalui cabangnya agar prosedur pembukaan rekening saham mudah dan cepat. Memiliki rekening bank di bank pembayar yang melayani transaksi pasar modal, maka investor tersebut sudah dikatakan dapat melakukan transaksi. Untuk pembukaan rekening efek atau rekening bank, perlu memberikan deposit dana di bank pembayar yang nominalnya tergantung dari kebijakan perusahaan sekuritas yang dituju oleh investor. Investor juga diizinkan untuk memiliki lebih dari satu rekening efek di perusahaan sekuritas. Meskipun nama investor itu sudah tersebar di banyak perusahaan efek, data aset investor akan tersentralisasi menjadi satu yang bernama Single Investor Identification atau SID, yang disimpan dan dikelola oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI sebagai lembaga penyimpanan dalam penyelesaian transaksi saham. Selain KSEI, ada juga PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI, Fasilitator Perdagangan Saham atau BEI, KPI, dan KCI yang disebut SRO, dan lembaga-lembaga ini sudah diawasi dan dilindungi operasionalnya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya adalah tempat pembelian saham yang memiliki tingkat keamanan tinggi. Tempat pembelian saham menjadi salah satu yang sering dipertanyakan oleh investor pemula, mengingat saat ini ada banyak aplikasi yang menyediakan layanan pembelian saham, membuat investor pemula khawatir, takut terjadi penipuan atau risiko yang tinggi ketika salah dalam berinvestasi. Berikut ini ada cara untuk memilih tempat pembelian saham yang sudah pasti keamanannya terlindungi. Yang pertama, perusahaan dan aplikasinya pastikan sudah terdaftar di OJK untuk menjaminkan bahwa transaksi yang dilakukan dilindungi dan diawasi oleh OJK. Yang kedua, sistem penjualan yang diberikan dapat diakses dengan mudah sehingga memberikan kemudahan bagi investor pemula dalam memeriksa portofolio, transaksi, dan pertumbuhan sekuritas melalui sistem penjualan tersebut. Dan yang terakhir, fee transaksi yang diberikan menjadi faktor pertimbangan ketika berinvestasi, sehingga investor pemula harus teliti dalam memeriksa tempat pembelian saham, karena fee transaksi tersebut menjadi pendapatan bagi perusahaan sekuritas dengan kebijakan yang berbeda pada perusahaan sekuritas lainnya. Baik, materi selanjutnya adalah sekuritas dan hubungannya dengan pasar modal. Sekuritas merupakan instrumen keuangan yang biasanya aset keuangan dimiliki perusahaan, diperdagangkan, serta perusahaan yang melakukan perdagangan dinamakan perusahaan sekuritas. Produk-produk yang diperdagangkan di perusahaan sekuritas seperti surat berharga ekuitas yang berkaitan dengan saham, surat utang seperti obligasi dan uang kertas, lalu derivatif yang berisi opsi dan futures. Surat utang seperti obligasi dan uang kertas biasanya digunakan perusahaan untuk peminjaman duit kepada kreditor dengan perjanjian akan dibayarkan bersama dengan bunga yang tercantum dalam perjanjian dua belah pihak. Surat utang ini berisi terkait nominal yang dipinjamkan, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo yang harus dibayarkan perusahaan. Sedangkan derivatif berisi sekuritas yang nilainya berdasarkan pada aset dasar yang kemudian dibeli dan dibayar kembali oleh perusahaan sesuai dengan perjanjian. Perusahaan atau individu yang menjual derivatif tidak perlu memiliki aset acuan. Penjual cukup melakukan pembayaran dengan pembeli untuk membeli aset acuan atau cukup dengan menawarkan derivatif lain yang melunasi utang pada derivatif pertama. Hubungan sekuritas dengan pasar modal ialah sekuritas merupakan instrumen keuangan yang diperdagangkan, sedangkan pasar modal berisi produk seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Materi selanjutnya adalah mekanisme perdagangan saham di pasar modal Indonesia. Penjualan saham di Indonesia dapat ditemukan di perusahaan yang melakukan penawaran perdana di pasar modal melalui investor publik dengan penjamin emisi melalui perantara pedagang efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Selain itu, perdagangan saham di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu perdagangan di pasar perdana dan perdagangan di pasar sekunder. Perdagangan saham ini dapat ditemukan di Fasilitas Jakarta Automated Trading System atau GATS yang dilaksanakan oleh Bursa Efek Indonesia yang diberi nama Pasar Perdagangan Sekunder.
Selain itu, perdagangan saham juga dapat dilakukan di negara menggunakan sistem perdagangan BEI yang diberi nama Pasar Perdagangan Perdana. Nah, ada langkah-langkah dalam melakukan transaksi di pasar sekunder. Yang pertama, penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan ini maksudnya adalah investor menjadi penentuan terhadap harga saham yang diperjualkan di pasar sekunder. Yang kedua, penentuan harga. Harga yang diberikan oleh penjual dan harga yang diinginkan pembeli menjadi penentuan akhir dari harga saham tersebut. Harga saham akhir akan terjadi apabila permintaan dan penawaran pembeli sesuai dengan harga yang diberikan oleh penjual. Yang ketiga, melalui perantara atau pialang. Perusahaan yang menjadi perantara dalam pembelian maupun penjualan saham harus mendapat izin dari Bursa Efek Indonesia atau BEI karena perusahaan perantara hadir dalam pasar sekunder dengan tujuan sebagai perantara bagi pembeli yang ingin melakukan transaksi dengan mudah. Yang keempat, ada order beli dan jual. Untuk memudahkan dalam bertransaksi, biasanya investor akan melakukan pembelian dan penjualan melalui perusahaan perantara atau pialang dengan mengajukan permintaan. Dan yang terakhir, ada pencatatan dan pelaksanaan. Setelah pembeli dan penjual bersepakat terhadap harga akhir dari saham tersebut, maka Bursa Efek Indonesia akan melakukan pencatatan dan pendaftaran terhadap pelaksanaan dan pembayaran akan dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak kedua belah pihak. Kemudian ada lelang dan jenis-jenis lelang. Lelang adalah proses penjualan barang atau jasa di depan umum di mana harga barang ditawarkan secara terbuka dan kompetitif hingga tercapai harga tertinggi yang disetujui oleh peserta lelang. Kemudian ada jenis-jenis lelang. Lelang dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek, antara lain yang pertama itu ada lelang eksekusi, yaitu lelang yang dilakukan atas perintah pengadilan atau pejabat yang berwenang untuk memenuhi kewajiban debitur. Yang kedua ada lelang non-eksekusi sukarela, yaitu lelang atas permintaan pemilik barang tanpa paksaan hukum. Yang ketiga ada lelang non-eksekusi wajib, yaitu lelang yang dilakukan karena ketentuan peraturan perundang-undang, misalnya lelang barang milik negara. Kemudian terdapat dua metode utama dan pelaksanaan lelang, seperti lelang terbuka, peserta lelang secara langsung memberikan penawaran di hadapan umum, sedangkan lelang tertutup, penawaran harga akan diajukan secara tertulis dalam amplop tertutup dan baru dibuka setelah proses penawaran selesai. Selanjutnya, pelaksanaan lelang umumnya melalui beberapa tahap. Yang pertama, persiapan lelang. Persiapan lelang itu pengajuan permohonan lelang oleh pemilik barang kepada pejabat lelang, terus kemudian penetapan jadwal dan pengumuman lelangnya. Yang kedua, ada pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang, peserta mengajukan penawaran harga secara lisan atau tertulis. Yang ketiga ada penetapan pemenang, peserta dengan penawaran tertinggi ditetapkan sebagai pemenang. Yang keempat, penawaran dan penyerahan barang, pemenang melakukan pembayaran dan menerima barang beserta dokumen kepemilikan. Yang kelima, pembuatan risalah lelang, pejabat lelang membuat berita acara atau risalah lelang sebagai bukti pelaksanaan lelang. Kemudian, ada manfaat lelang bagi berbagai pihak, diantaranya bagi penjual. Penjual mendapatkan harga jual optimal, penjual juga mengurangi risiko kolusi, dan proses penjualannya secara transparan serta efisien. Sedangkan bagi pembeli atau pemenang lelang, mereka mendapatkan barang dengan legalitas yang jelas dan harga yang kompetitif. Kemudian, bagi negara menjadi standar penilaian harga barang, membantu penegakan hukum atas aset, serta memberikan kepastian status kepemilikan barang. Kemudian ada harga batasan saham. Harga batasan saham adalah aturan dari Bursa Efek Indonesia untuk membatasi pergerakan harga saham harian demi menjaga stabilitas pasar dan melindungi investor. Terdapat dua batasan, yang pertama auto reject atas ARA untuk kenaikan maksimum dan auto reject bawah ARB untuk penurunan maksimum. Batasan ini bervariasi berdasarkan harga saham. Yang pertama, harga saham dalam rentang 50 hingga 200 per lembar bisa naik maksimal lebih dari 35% dalam sehari sebelum perdagangan ditolak secara otomatis. Sedangkan penurunan harga dibatasi hingga kurang dari 7% dalam sehari. Kemudian 200
untuk harga kisaran 200 sampai 5.000, kenaikan maksimum hariannya lebih dari 25%, penurunan maksimumnya tetap kurang dari 7%. Selanjutnya, harga saham di atas 5.000 per lembar memiliki batas kenaikan lebih dari 20%, batas penurunan harian tetap kurang dari 7%. Sedangkan saham papan pemantauan khusus, untuk saham yang termasuk dalam papan pemantauan khusus dan berharga 1, batas penurunan harga adalah 10%. Selanjutnya ada beberapa aplikasi investasi. Yang pertama itu Stockbit, yang dikenal dengan fitur lengkap seperti analisis teknikal dan fundamental. Komunitasnya investornya aktif, virtual trendingnya untuk latihan oke, serta Stockbit Academy untuk edukasi investasi. Stockbit memungkinkan transaksi cepat dan analisis mendalam yang cocok untuk pemula maupun profesional. Yang kedua, ada Ajaib, aplikasi yang ramah pengguna dengan fitur analisis saham, rekomendasi dari tim ahli tanpa minimum deposit, serta notifikasi real time. Ajaib juga menyediakan komunitas investor dan fitur stop loss otomatis untuk mengelola resiko investasi. Kemudian ada Bibit. Bibit itu kayak fokus pada investasi otomatis dengan robo advisor yang menyesuaikan portofolio berdasarkan profil risiko pengguna. Bibit untuk pemula dengan modal kecil dan penawaran berbagai produk investasi seperti reksadana dan obligasi. Selanjutnya ada iPod, Indo Primer Online Technology. Platform ini trending dalam saham dan reksadana dengan fitur robot paling otomatis, tanpa biaya bulanan dan pilihan produk yang luas, stabil dan terpercaya sebagai salah satu aplikasi trending tertua di Indonesia. Selanjutnya ada Bareksa. Selain saham, Bareksa menyediakan investasi reksadana, obligasi, dan emas digital. Dikenal sebagai supermarket investasi dengan sistem transparan dan fitur education. Cocok untuk investor yang ingin diverifikasi portofolio. Selanjutnya ada Mos by Mandiri. Aplikasi dari Bank Mandiri dengan fitur auto order untuk transaksi otomatis dan berbagai pilihan setoran awal sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya yang terakhir ada Beyond by BNI Sekuritas dan Philips Sekuritas atau FOEMS ID. Juga termasuk aplikasi training terpercaya dengan fitur integrasi rekening bank dan analisis pasar yang lengkap. Kemudian ada waktu untuk membeli saham dan menjual saham. Waktu tepat membeli saham yang pertama tuh saat harga saham undervalued, yaitu ketika harga pasar berada di bawah nilai intrinsik, biasanya didukung oleh fundamental perusahaan yang kuat. Ini memberikan peluang beli dengan potensi keuntungan jangka panjang. Yang kedua, ketika indeks harga saham gabungan IHSG mengalami rebound setelah penurunan karena harga saham relatif lebih murah dan berpotensi naik kembali. Yang ketiga, setelah laporan keuangan kuartalan dirilis dan menunjukkan kinerja positif sehingga investor dapat menilai kesehatan dan prospek perusahaan. Yang keempat, pada saat prospek bisnis perusahaan cerah seperti adanya ekspansi baru atau permintaan pasar yang meningkat. Sedangkan waktu tepat untuk menjual saham yang pertama adalah pada bulan Mei. Banyak investor memilih menjual saham untuk menghindari periode Mei-Oktober yang historisnya memberikan imbal hasil lebih rendah. Sell in May and go away. Saham biasanya dibeli kembali pada November. Yang kedua, saat harga saham telah mencapai target keuntungan yang diharapkan atau ketika kondisi pasar mulai menunjukkan tanda pelemahan. Yang ketiga, jika fundamental perusahaan memburuk atau prospek bisnis menjadi negatif. Kemudian ada perbedaan produk-produk di pasar modal. Produk pasar modal mencakup berbagai instrumen investasi dengan karakteristik, keunggulan, resiko yang beragam. Instrumen ini meliputi saham, obligasi, reksadana, dan derivatif, yang masing-masing menawarkan peluang keuntungan sesuai dengan profil resiko dan tujuan investasi investor. Saham memberikan potensi keuntungan tinggi namun disertai resiko besar. Obligasi menawarkan pendapatan tetap dengan resiko lebih moderat. Reksadana memberikan kemudahan dan diverifikasi bagi investor pemula. Sedangkan derivatif memberikan peluang keuntungan tertinggi
melalui leverage, tetapi dengan resiko kompleks dan tinggi, pemilih produk pasar modal perlu disesuaikan dengan tingkat pemahaman, toleransi risiko, serta tujuan investasi individu. Sekian pemaparan materi dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.